Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajarnya dari rumah aja. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran PLBJ. Hari ini kita akan belajar tentang bab 14, yaitu ragam motif batik Betawi. Jadi kita akan belajar tentang macam-macam motif batik Betawi itu apa saja. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya materi kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Ananda atau siswa mampu menjelaskan ragam motif batik Betawi. Jadi setelah belajar, anak-anak harus bisa menjelaskan apa saja sih ragam atau macam-macam motif Betawi. Dan tujuan yang kedua adalah siswa mampu mempraktikkan membuat ragam motif batik Betawi. Jadi setelah belajar ini, Ananda harus bisa menggambar salah satu motif batik Betawi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pengertian batik. Nah, sebelum kita mengenal ragam atau macam-macamnya, kita kenal dulu apa sih itu batik. Batik merupakan kain yang digambar menggunakan malam atau lilin. Nah, bisa dilihat di gambar ya, cairan yang ada di penggorengan atau di wajan itu disebut malam atau lilin. Sedangkan alat yang digunakan untuk membatiknya itu disebut canting ya, yang seperti pensil itu. Nah, pada batik terdapat gambar atau pola yang indah. Pola atau corak tersebut dinamakan motif. Nah, motif yang ada di batik itu akan dipengaruhi oleh daerahnya. Contohnya, motif batik yang berada di Betawi, motif-motifnya itu akan berisi tentang budaya Betawi. Yuk kita mengenal ragam motif batik Betawi. Yang pertama ada motif jali-jali. Nah, siapa yang tahu nih jali-jali itu apa? Iya, jali-jali adalah sebuah pohon ya. Nah, pohon jali-jali itu dahulu banyak banget berada di Jakarta. Nah, jali-jali sangat disukai oleh anak-anak. Kenapa? Karena bijinya, jali-jalinya itu bisa dibuat menjadi kalung atau menjadi gelang. Sampai-sampai jali-jali pun dijadikan judul sebuah lagu Betawi untuk menambah lengkapnya gambaran tentang jali-jali. Nah, motif ini tercipta dari sejarah sederhana tentang jali-jali Jakarta tadi ya. Nah, kemudian motif yang kedua ada motif loreng ondel-ondel. Motif loreng ondel-ondel ini dibuat dengan mengangkat boneka ondel-ondel yang menjadi maskot kota Jakarta. Nah, biasanya di batik loreng ondel-ondel ini, ondel-ondelnya itu sepasang ya, ada laki-laki dan perempuan. Dan ondel-ondelnya pun menggunakan pakaian lengkap, pakaian adat Jakarta. Kemudian biasanya warnanya menggunakan warna-warna yang cerah nih, ondel-ondelnya seperti kuning dan merah, seperti yang ada di gambar. Dan motif yang ketiga adalah motif burung hong. Nah, motif burung hong ini adalah motif yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan Arab. Nah, motif burung hong ini ya merupakan gambaran bahwa Jakarta atau Betawi itu tidak terlepas dari budaya asing. Ya, burung hong atau burung legendaris ini menjadi motif batik yang sangat digemari loh oleh orang-orang. Ya, baik, kita lanjut ke motif berikutnya. Ada motif pengantin Betawi. Nah, motif pengantin Betawi ini menggambarkan pakaian pengantin laki-laki dan perempuan yang merupakan perpaduan budaya Tiongkok dan Arab ya. Dilihat tuh ada gambar pengantin Betawinya nih. Dan yang kelima ada motif pucuk rebung atau tumpal. Nah, motif tumpal biasanya berbentuk ya segitiga ya yang dijajar, kemudian saling berhadapan atau saling berlawanan. Biasanya motif tumpal ini didominasi warna merah dan kuning
Ya, tuh lihat ada segitiga-segitiganya. Ini disebut motif kain tumpal atau pucuk rebung. Selanjutnya ada motif pencakar langit. Motif pencakar langit ini menggambarkan ondel-ondel sebagai maskot kota Betawi yang berdiri kokoh di antara bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Nah, ini menggambarkan nih bahwa Jakarta itu sangat maju ya, sangat modern, teknologinya juga sangat bagus gitu. Tetapi Jakarta tidak meninggalkan tradisi nenek moyang yaitu ondel-ondel ya. Jadi di sini digambarkan nih bahwa tradisi dengan kemajuan teknologi itu bisa bersatu di Jakarta. Motif yang terakhir adalah motif terakhir yaitu penari ngarojeng. Motif dalam kain batik tari ngarojeng ini menggambarkan seorang wanita yang sedang menari dengan pakaian yang bagus. Nah, motif batik dengan penari ngarojeng ini akan mengenalkan kesenian dari Betawi kepada warga-warga yang melihat kain batik ini, seperti warga Jakarta atau bahkan wisatawan mancanegara. Nah, itulah ya ragam atau macam-macam motif batik Betawi. Kita menyebutkannya ada 7 ya, jadi tolong dipelajari, diingat-ingat apa saja motif batik Betawi ini, karena kita tinggal di Jakarta, kita harus mencintai budaya Jakarta. Nah, setelah mengenal ragam motif batik Betawi, sekarang anak-anak Ibu beri tugas praktik. Tugasnya yaitu buatlah gambar motif batik Betawi. Caranya yang pertama, tentukan satu motif batik Betawi yang ingin kamu buat. Yang paling mudah saja, terserah mau pilih yang motif loreng ondel-ondel, mau pilih motif tumpal, terserah anak-anak ya. Ada 7 motif yang tadi kita pelajari. Yang kedua, mulailah membuat motif batik di buku gambar. Nah, anak-anak kalau nggak punya buku gambar boleh kok di kertas HVS ya, nggak harus di buku gambar, pokoknya di kertas putih seperti itu yang mudah anak-anak temui di rumah. Yang selanjutnya setelah digambar harus diwarnai ya agar lebih menarik. Setelah diwarnai ya diingat-ingat nih ya bahwa praktek ini untuk mengisi nilai KI 4 atau keterampilan. KI 4 itu adalah nilai keterampilan ya, bab 14. Jadi harus dikerjakan ya, jangan diabaikan. Kalau ingin nilainya ada nanti di rapot. Selanjutnya, jika sudah selesai, fotokan seperti gambar di samping nih. Ya, jadi fotonya dengan foto kalian juga ya sambil membawa gambarnya. Lalu foto tersebut kirim ke Google Classroom paling lambat hari Minggu tanggal 25 April 2021. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran PLBJ bersama Ibu Hikmah.